Assalamualaikum, halo semuanya. Untuk video kali ini saya mau buat celana rajut. Ini saya gunakan benang milk cotton. Untuk hakpennya pakai nomor 7. Untuk warna pertama saya gunakan warna coklat. Teman-teman bisa mainkan perpaduan warna atau mau satu warna aja silahkan. Di sini kita mulai dengan magic ring. Kemudian kita buat 3 rantai dan 2 double crochet, kemudian buat 1 rantai. Nah, ulangi sampai nanti membentuk 4 sudut seperti biasa. Untuk yang biasa ke pantai, celana ini bisa digunakan nanti untuk bikini set, atau yang biasa senam, untuk keluaran celana senamnya juga bisa pakai celana rajut ini. Atau untuk anak-anak nanti teman-teman bisa buat juga, nanti sesuaikan aja ukuran dengan ukuran anak-anak. Kita pakai motif granny. Jangan membuat 4 sudut di awal. Untuk baris pertama seperti granny pada umumnya, kita buat 4 sudut. Baris kedua ini kita buat rantai sebanyak 4 rantai, lalu di space 1 rantai ini kita buat 3 DC, lalu 1 rantai dan 3 DC lagi di lubang yang sama. Lalu buat 1 rantai dan di sudut buat lagi 3 DC, 1 rantai, 3 DC. Ulangi lagi 1 rantai, kemudian di sudut nanti buat lagi 3 DC, 1 rantai dan 3 DC lagi. Kita isi hanya di 3 sudut aja. Selanjutnya setelah terisi 3 sudut kita buat 1 rantai, lalu buat DC. Masuknya di DC terakhir, jadi skip 2 DC yang di depannya, masuk di DC terakhir. Nah, hasilnya kayak gini. Setelah itu kita buat rajutannya nanti bolak-balik. Ini kita buat 3 rantai. Untuk di baris berikutnya kita balik dan buat lagi 2 DC. Nah, di sini kita tinggal mengikuti rajutan sebelumnya aja. Untuk di sudut kita seperti biasa buat 3 DC, 1 rantai, 3 DC. Nah, untuk di bagian sisinya space 1 rantai kita buat hanya 3 DC aja. Jangan lupa di antara 3 DC ada 1 rantai.
Untuk yang terakhir kita buat ini 3 DC. Nah, ini saya mau ganti warna ke warna kedua. Teman-teman kalau mau lanjut dengan warna yang sama silakan, kalau mau ganti juga silakan. Jadi bebas untuk permainan warnanya. Untuk warna kedua saya gunakan warna kuning. Untuk baris selanjutnya kita buat 4 rantai, lalu buat DC pada space 1 rantai, buat 3 DC. Nah, teman-teman hanya tinggal pengulangan pola aja, mengikuti baris sebelumnya. Untuk yang di sudut buatnya seperti tadi, 3 DC 1 rantai dan 3 DC. Untuk yang di setiap sisi yang space 1 rantai itu hanya diisi 3 DC. Silakan teman-teman lanjutkan dengan cara yang sama sampai dengan ukuran yang diinginkan. Ya, ini yang sudah selesai. Ini lembaran pertama yang sudah saya buat, dan teman-teman harus perhatikan untuk bagian tengah ini. Ini bagian depannya. Untuk ukuran saya buat itu dengan panjang 24 cm untuk bagian tengahnya. Untuk yang di sudut tengah. Teman-teman silakan sesuaikan nanti dengan ukurannya masing-masing. Kalau saya biasa pakai celana ukuran L atau XL dengan panjang 24 cm untuk kerajutan yang saya buat ini. Untuk lembaran pertama, silakan teman-teman selesaikan barisnya sampai 24 cm ukuran yang sudut yang di tengah. Nah, untuk lembaran kedua itu teman-teman jangan selesaikan dulu, tapi sisakan 1 baris untuk nanti kita nyambung ke 2 lembar rajutannya. Nah, jadi untuk lembaran pertama udah selesai, lembaran kedua kita buat di baris terakhir sambil menyambung lembaran bagian depan. Bisa dipahami nggak sih? Bingung ngomongnya.
teman-teman kalau ada yang kurang jelas untuk videonya bisa ditanyakan nanti di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu jawab. Nah, ini saya akan buat proses menyambungnya. Teman-teman bisa perhatikan untuk lembaran yang satunya pinknya sudah selesai nyampe 2 baris, dan untuk lembaran keduanya saya pinknya baru buat 1 baris. Nah, silakan atur posisinya. Kita langsung sambung untuk kedua lembar lanjutannya. Abaikan pantulan ring lightnya ya teman-teman. Kita fokus ke nyambung lembarannya aja. Ini kita sambung dengan menggunakan slip stitch sambil mengerjakan baris terakhir. Di awal ini kita buat 3 rantai dan langsung buat slip stitch. Biasanya kan kalau naik baris itu kita buatnya 4 rantai ya, kemudian 3 DC. Nah, karena kita mau menggabungkan, jadinya kita buat 3 rantai dan slip stitch. Kemudian lanjut buat 3 DC pada lembaran kedua di space 1 rantai. Nah, setelah itu kita langsung buat slip stitch di lembaran pertama pada space 1 rantai. Lanjut lagi buat 3 DC pada space 1 rantai di lembar kedua. Setelah itu kita langsung slip stitch ke lembaran pertama pada space 1 rantai. Jadi caranya sama, hanya diganti aja yang harusnya buat 1 rantai, kita langsung buat slip stitch ke lembaran pertama. Ini ulangi nanti sampai di ujung, di sudut. Jadi untuk tinggi celana aja yang kita sambung. Ini sudah sampai di sudut. Kita buat dulu 3 DC, lalu nanti kita slip stitch di sudut lembaran pertama. Udah gitu buat 3 DC lagi di lubang yang sama di sudut. Jadi tetap di sudut buat 3 DC lagi. Ini bagian yang sudah tersambung adalah bagian tinggi celana. Selanjutnya ini bagian lingkar paha, tidak usah disambung. Jadi kita lanjutkan buat granny seperti biasa. 3 DC 1 rantai, buat sampai ketemu sudut.
Ya, ini sudah sampai di sudut. Seperti biasa buat lagi 3 DC. Lalu kita buat slip stitch. Kita sambung ke sudut di lembaran pertama. Nah, di sini ini ujungnya masuk di sini, kita slip stitch. Nah, kita buat lagi 3 DC di lembaran kedua pada lubang yang sama ya. Ini sudah tersambung sudutnya. Selanjutnya ini bagian lingkar paha berikutnya. Tidak usah disambung buat granny kayak biasa. Sudah sampai di sudut, ini buat lagi 3 DC, lalu kita slip stitch di lembaran pertama, kemudian kita sambung lagi bagian tinggi celana sampai selesai. Lanjutkan menyambungnya sampai selesai. Ini rajutan yang sudah selesai saya sambung. Untuk bagian lingkar pahanya ini tinggi celananya, dan ini bagian untuk pinggang nanti. Nah, untuk bagian lingkar pahanya kita akan buat penambahan baris. Ini saya mulai dari bagian yang disambung. Untuk yang di sudut saya buat 3 rantai. Kemudian untuk bagian slip stitchnya ini saya buat 1 DC. Jadi masuk ke lubang tengah, buat 1 DC. Kemudian satu lagi di sudut ini buat DC. Jadi sudah ada 3 DC. Kita buat lagi 1 rantai. Selanjutnya sama, kita buat 3 DC 1 rantai, 3 DC 1 rantai pada setiap space 1 rantai. Ini kita buat melingkar penambahan baris untuk di lingkar paha. Di bagian sudut ini juga nanti buatnya sama kayak awal baris tadi. Untuk lingkar paha satunya ini saya sudah buat penambahan baris.
sudutnya sama. Untuk bagian sudutnya nanti seperti ini, jadi tetap masuk di lubang slip stitch sama sudutnya kanan kiri. Nanti untuk lingkar paha satunya juga akan seperti itu. Saya buat penambahan barisnya sebanyak 4 baris, atau teman-teman mau buat sesuai keinginan silakan. Ini hasilnya setelah ditambahkan 4 baris pada lingkar paha. Nah, untuk bagian tengahnya, ini untuk ukuran yang saya buat, ini tingginya atau panjangnya 24 cm. Nanti untuk lingkar paha dan lingkar pinggang akan mengikuti. Jadi kita panduannya di bagian tengahnya aja untuk mengukurnya. Untuk penambahan barisnya ini 4 cm. Sekarang kita ke bagian pinggangnya. Kita akan mulai merajut di bagian pinggang. Sebelumnya saya mau rapikan dulu sisa benangnya. Ini sisa benangnya yang penggantian warna. Saya ikat dulu semuanya biar tidak berantakan. Saya mulai dari sini buat 3 rantai, kemudian 2 double crochet, lalu buat 1 rantai, kemudian kita masuk di bagian DC, itu buat lagi 3 DC. Jadi kita isi buat granny 1 rantai 3 DC, keliling sampai selesai 1 baris di bagian pinggang.
Ini selesai baris pertama pada bagian pinggang. Selanjutnya kita buat 4 rantai, kemudian buat DC, skip 1 lubang, 1 rantai, kemudian buat DC, skip 1 lubang, buat lagi 1 rantai, skip lagi, dan buat 1 DC. Untuk baris kedua dan selanjutnya kita hanya buat DC 1 rantai. Ulangi dan buat sampai 4 baris. Ini sudah selesai 4 baris. Lalu untuk baris terakhir kita buat pinggirannya. Ini buatnya di setiap DC. Jadi buat 3 rantai dulu, kemudian buat 2 DC pada lubang yang sama. Lalu kita slip stitch di lubang DC berikutnya. Lalu buat lagi 3 rantai dan 2 DC pada lubang yang sama, dan buat slip stitch di lubang DC berikutnya. Ulangi seperti itu sampai selesai. Ini hasilnya untuk bagian pinggang yang tadi kita buat seperti ini. Selanjutnya kita akan buat tali untuk bagian pinggangnya lagi. Ini bagian talinya saya buat tali sama tassel. Untuk talinya saya buat pakai 2 warna. Ini saya buat rantai aja sampai ukuran yang diinginkan. Silahkan nanti teman-teman sesuaikan masing-masing. Sekarang kita buat tasselnya. Saya gunakan media kardus. Teman-teman silakan potong sesuai ukuran yang diinginkan untuk panjang tasselnya. Saya buat dengan lilitan sebanyak 20 kali. Lalu saya pakai jarum tapestry untuk masuk ke bagian tasselnya dan untuk mengikat tasselnya. Kita ikatnya cukup 1 kali dulu
Setelah itu kita akan gunting bagian bawahnya. Setelah digunting, baru bagian atasnya kita ikat beberapa kali supaya lebih kencang. Setelah diikat, kita mulai rapikan. Kita buat lilitan untuk atas benangnya. Ini dililit kuat-kuat supaya rapi dan tidak lepas. Saya pakai jarum tapestri lagi untuk memasukkan benangnya ke dalam tasel. Kita masukkan sisa benangnya dari bagian atas tasel. Bagian bawahnya jangan lupa dirapikan biar sama rata. Untuk tali yang di atas juga dimasukkan ke dalam tasel. Setelah itu kita pasang taselnya dengan talinya. Caranya sama dengan pakai jarum tapestri. Kita masukkan ke bagian tasel dari atas. Bagian bawahnya jangan lupa ini diikat kuat biar nggak terlepas, lalu digunting. Sel dan talinya sudah selesai. Silakan langsung dipasangkan nanti di bagian celana. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya sudah selesai untuk celana rajutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.